inilah ya, apa namanya, revolusi mental gagal total. Kemudian sekarang apa, Astacita ya kalau nggak salah nih, programnya Pak Prabowo ini harus kita kawal baik-baik ya. Jangan sampai kemudian nanti berakhir seperti nawacitanya Jokowi. Ini yang sangat kita harapkan tidak sampai terjadi lagi. Di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Apa Jet? Ya biasalah sambil ngisi waktu di perjalanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang kelanjutan dari Satrio Sumantri Bojonegoro, kalau nggak salah itu namanya ya, Menteri Kemendikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek, Sains dan Teknologi. Oh keren itu, luar biasa ya. Levelnya level orang pintar ngumpul di situ lah, kebayangnya kan begitu. Kok bisa ya? Dia yang menaungi pendidikan tinggi, dia yang menaungi sains dan teknologi. Bagaimana enggak gitu kan? Tapi ya bener orang bilang tuh, adab di atas ilmu. Kita lihat sungguh dari beberapa indikator yang muncul nih tidak menunjukkan adab sama sekali nih menteri yang satu ini. Padahal konon katanya dia orang lama di Kemendikti itu. Tapi perilakunya seperti bos yang otoriter, yang uncontrol emosinya. Bagaimana bisa menjadi teladan buat masyarakat? Bagaimana bisa jadi teladan buat anak buahnya? Anak buahnya pada ketakutan begitu gitu. Nah sekarang itu dibela sama siapa ini? Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi. Dibela. Togar M. Simatupang mengatakan akan membawa ke ranah hukum apabila ASN di kementeriannya kembali berdemo. Wow. Ya kita tahu kemarin demo ya puluhan, sekilas tampak seperti nyampe juga ratusan nih. Ratusan ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek berunjuk rasa di kantor Kemendikti Saintek, Jakarta Pusat, Senin 20 Januari 2025 pagi. Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk solidaritas ASN atas dipecatnya pegawai oleh Mendikti Saintek, Satrio Sumantri Bojonegoro. Ratusan ASN kompak kenakan pakaian berwarna hitam, mereka juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain itu, nampak karangan bunga dan spanduk yang turut menghiasi aksi unjuk rasa tersebut. Mereka menentang Satrio lantaran diduga diperlakukan tak adil. Demo berbaju hitam, menyampaikan unek-uneknya, tapi keren tuh sambil nyanyi dulu tuh Indonesia Raya dan Maju Tak Gentar ya. Nah, meminta pertanggungjawaban dari menteri yang main pecat, main tampar, main apa lagi tuh. Gara-gara di rumah dinasnya airnya nggak ngalir. Ya wajar sebetulnya kalau marah tuh ya wajar. Cuman kalau sampai katanya sampai menampar mukul, wow. Jadi Anda ini harusnya berpikir bahwa Anda itu sedang berada di rumah rakyat. Rumah dinas itu dibiayai negara, uang negara dari kami, pajak-pajak kami. Nah kalau Anda berpikir ke situ, mestinya sih nggak ada kepikiran buat marah-marah, apalagi sampai nampar-nampar ya. Ya jengkel, kesal, wajar ya. Orang mungkin Anda udah capek gitu ya, pulang ke rumah pengen mandi air hangat gitu, airnya nggak ngalir. Saya bisa paham itu, tapi ketika Anda disinyalir menampar orang itu, nah ini sudah keterlaluan, sudah melanggar hak asasi manusia. Satu itu, yang kedua, bukan hanya itu soalnya gitu. Ada juga yang perempuan, Ibu Neni itu, Anda saya pecat, pindah Anda ke Kemendiknas, Kementerian Pendidikan Dasar ya, dan Menengah.
bisa segitunya gitu. Bahkan pengakuan Ibu Neni itu dia dipecat juga via WhatsApp. Kacau bener. Kalau perusahaan kecil ya, meskipun sama nggak wajarnya tapi oke lah gitu ya. Ini kementerian luar biasa kan. Nah ini dibela oleh sekjennya. Jadi kalau nanti akan terjadi ini lagi, ya kita akan masuk koridor hukum tentunya. Diancam pakai hukuman. Karena kalau dihukum di situ kan mereka demo tanpa izin, mengganggu. Demo tuh rasanya sih nggak perlu izin ya. Paling pemberitahuan. Jadi ini Tom siapa namanya tadi ya, Togar MC Matupang ini tampaknya sih bukan aktivis, dia nggak ngerti. Sebetulnya terganggu kita, terganggu ini kita, pelayanan kita terganggu karena setengah hari loh gitu. Padahal pernah ada demo yang berhari-hari. Hakim aja tuh demo waktu itu nggak terganggu tuh. Nggak usah lebay lah, kan sekjennya, jadi saya panggilnya sek. Nggak usah lebay, demo itu hak. Ketika kita menyampaikan pendapat, untuk mengemukakan pendapat, hak itu. Jadi ini demo adalah langkah terakhir sebetulnya. Togar menuturkan pihaknya memberikan kanal yang sehat dalam menyampaikan pendapat. Apa kanal yang sehatnya? Biasanya itu betul, demo itu dilakukan kalau ruang-ruang diskusinya sudah tidak bisa lagi efektif. Kita kasih kanal yang sehat dan sebagainya, kita mohon itu sehat. Dan ini kayak gini, demo maksudnya, sajalah dari kita. Kalau enggak kita akan masuk ke ranah hukum. Kita menghormati hukum, gitu loh. Gitu loh. Jangankan cuma setengah hari, 1.700 hakim kemarin cuti massal seluruh Indonesia selama 5 hari kerja. Terus Indonesia bubar? Enggak. Apalagi Kemendik Saintek, kalau pegawainya cuti massal 10 hari kayaknya nggak ngaruh ke kualitas dikti dan penelitian. Ya ini juga sebagai sebuah ungkapan kekesalan saja ya, melihat respon Anda yang kok sampai bela-bela gitu ya. Padahal nggak usah ngancem-ngancem begitu. Nanti Anda diancam balik oleh rakyat. Anda mau ditawur oleh rakyat. Emang sejak kapan demo harus izin nih? Kata Teh Tawar Hangat. Setahu saya pemberitahuan saja ke polisi gitu ya. Ramein lah, songong amat ini. Spill LHKPN-nya, viralkan. Nah inilah jurus netizen ya. Kalau ada orang yang macam-macam, yang tidak menyelami rasa keadilan rakyat, ya sudah, spill LHKPN-nya, spill gaya hidup anaknya, istrinya. Ngeri gak tuh? Ini sekjen sok-sokan ngancem. Laporin aja sekalian menterinya atas kekerasan verbal dan fisik. Nah justru itu harusnya yang didorong itu. Karena kasusnya adalah kasus kekerasan verbal dan fisik. Ya itu dulu yang diselesaikan. Jangan kemudian malah ngancam. Inilah ya revolusi mental gagal total. Kemudian sekarang Astacita ya kalau nggak salah nih, programnya Pak Prabowo ini harus kita kawal baik-baik ya. Jangan sampai kemudian nanti berakhir seperti nawacitanya Jokowi. Ini yang sangat kita harapkan tidak sampai terjadi lagi. Mudah-mudahan ya Indonesia membaik di eranya Pak Prabowo. Orang-orang seperti ini, satu Menteri Bojonegoro ini segera periksa saja dulu ya. Jokowi segera periksa, Erlangga segera periksa. Pokoknya yang disinyalir periksa. Toh nanti kalau tidak terbukti, tidak terlibat, ya sudah selesai, lepaskan gitu. Tapi ada pemeriksaan dulu, jangan sampai ada ketidakadilan gitu. Tom Lembong yang tidak bisa diberikan alasan kesalahannya dipaksakan, ditahan gitu. Tapi misalkan siapa kalau mau perbandingan Hasto misalkan, Hasto sudah tersangka nggak ditahan kan, yang begini-begini itu aneh. Firly Bahuri kan juga begitu gitu,
Jadi ya fair sajalah ya. Nanti kita lanjut nih, agak siangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.